Penampakannya seperti ini nih, daun kelor. Bismillahirrahmanirrahim guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya kita semakin cerdas sebagai peternak guys, kita pahami dulu daun kelor guys. Ini catatan penting mengenai daun kelor guys. Daun kelor guys, komposisi daun kelor sebagai pakan ternak. Nah, ternyata protein kasarnya itu guys 30,23% dan kadar air 9%-an gitu guys. Nah, jadi kapasitasnya daun kelor itu bisa dikatakan sebagai zat pembangun protein guys, dimana syarat untuk protein untuk ternak itu harus melebihi dari 20% kasar guys. Nah, jadi daun kelor ini adalah sangat direkomendasikan untuk dijadikan bang pakan guys, biar kita semakin berkualitas guys dalam pemberian pakan guys. Kalau hanya rumput-rumput semata, itu rumput kan hanya sebatas serat. Nah, kalau daun kelor itu adalah protein guys. Tadi kan udah direferensikan mengandung 30% protein kasarnya guys. Nah, seperti ini penampakannya guys. Kayak ini juga, kayak indigo pera juga bentuk-bentuknya. Soalnya kan ini kalau terus ditumbuhkan itu nanti itu akan keluar kacang-kacangan guys dalam pembibitannya. Jadi legroom lah guys, termasuk tumbuhan legroom, kacang-kacangan. Nah, seperti ini guys. Baiknya itu kalau dilayukan itu 1 hari atau beberapa jam itu lebih disukai guys, karena biasanya kan ada lamun cek urang tema ayah pahangan sedikit gitu guys. Jadi kalau dilayukan sebentar ya jadi hilang lah, kan berbentuk gas biasanya tuh. Lebih disukai kalau dilayukan gitulah, karena kalau segar itu ada ininya guys, ada semu pahangnya guys. Kalau domba itu tahulah. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kita dalam pemberian pakan banyak mengandung protein, otomatis kan dapat membentuk pertumbuhan yang baik guys. Jadi pertumbuhan daging nanti beda lah sama rumput. Ya mungkin kalau kategori memberikan, kalau makan rumput 1 karung jadi berapa gram daging merenan, iya mah nggak perlu 1 karung gitu guys intinya. Cuman dikasihkannya sedikit saja, tidak jauh dari 30% dari bobot dari keseluruhan pemberian pakan guys. Andaikan pakan dikasih 100%, berarti ini mah nggak lebih dari 30% gitu guys. Kalau dombanya 20 kilo berarti 20 kali 3/100 cuma 6 graman lah guys. Ya sekitaran itu guys. Nah, ini kelor guys. Jadi mulai sekarang ditanam aja ya guys kelornya guys. Tapi misalkan di tempatnya tidak ada, bisa dipesan lah ke Arjeta Farm guys. Untuk 1 stek kelor itu, nah seperti ini, nanti di stek guys. Untuk saat ini 1 stek kita jualnya 5.000 guys per batang. Bisa dipesan dan dikirim-kirim ke seluruh Indonesia guys, melalui JNT, mungkin JNE lah, seperti itu guys. Di Shopee juga ada ininya, tokonya namanya Era Marsal nama tokonya guys, atau ke sini aja lewat WA bisa guys, di COD mungkin atau gimana lah ya. Kita coba dulu guys ini ke domba guys, atau ke ininya nih, ke kambing. Nah, kebetulan ini kambingnya Morino guys. Kambing Morino itu banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timuran guys. Soalnya ini dulunya Bapak Presiden Soeharto guys, waktu itu ya mendatangkan domba Morino ke daerah sana guys. Jadi sampai sekarang berkembang dan menjadi ya peranakan ini guys, jadi kawinan sama domba lokal sana gitu guys. Jadi sekarang banyaknya di sebelah sana guys, Jawa Tengah, Jawa Timuran guys.
Nah ini guys, kalau dikasihkan ke domba seperti ini guys lahapnya, atau ke kambing nih guys, kita lihat guys, mau kambing atau domba atau sapi juga sebenarnya tingkat kesukaannya sama guys. Nah ini kalau ke kambing seperti ini guys, sama aja guys ya. Begitu ya reviewnya nih, alhamdulillah. Jadi mulai sekarang nih guys, kita tanam daun kelor guys, biar peternakan kita semakin standar lah gitu guys. Jadi kan kalau hanya semata-mata rumput mah ya lama guys, mau pertumbuhannya juga kan, jadi harus seimbang sama proteinnya guys. Pokoknya kita harus percaya aja lah guys kepada penelitian guys, penelitian para ilmu. Kita harus ilmuwan, kita harus terbuka guys. Oh ternyata ternak itu bukan 100% saja harus rumputan saja, kita harus dipadukan dengan tumbuhan yang mengandung protein tinggi guys, atau lebih dikenalnya dengan konsentrat guys, seperti yang saya tahu ini guys ya mengandung legrum-legruman lah, kayak kacang tanah misalkan, turi, indigofera, kaliandra, terus ini kelor, kemudian banyaklah gamal, atau petai Cina itu guys, kayak selong itu lamun di Sunda mah ya, kayak seperti itulah. Nah ini juga dombanya jadi sejahtera guys, di samping kitanya sejahtera. Kalau domba sejahtera, kita sejahtera guys. Jadi bukalah wawasan kita guys ya, tanamlah ini demi kebaikan guys, demi kebaikan peternak. Saya memberitahu ya sambil belajar juga, kita juga sama-sama belajar. Tapi saya udah ini kan guys, udah diberikan alhamdulillah sampai sekarang menjadi percaya diri guys, lebih percaya diri dalam berternak gitu guys. Sekarang baru 10 ekor saya juga, dan paduannya ya itulah. Jadi ininya konsentratnya saya tidak beli guys, saya mengandalkan ada yang di kebun aja lah, kayak singkong karet, indigofera, ada terus ya kayak kelor, atau misalkan petai Cina. Jadi misalkan begini guys, petai Cina nih satu batang yang udah jadi itu sebesar betis guys, tebas langsung dibawa ya dikasihkan lah. Atau kelor juga seperti itu, kita tebas, yang penting didugulan guys, didugulan bawa daunnya dikasihkan gitu. Saya ya alhamdulillah sampai sekarang jadi saling sekar guys, saling tumpang tindih lah antara yang mengandung protein dan serat kayak daun-daun biasa ini, rumput biasa guys gitu, kayak pacong odot itu kan rumput. Nah kalau legrumnya atau proteinnya ya kasihkan kayak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semakin pintar guys. Kalau kita pintar, peternak pintar, ya kita semakin dihargai guys, dan semakin maju ya. Segitu dulu mudah-mudahan dapat dijadikan pembangun semangat ya guys. Assalamualaikum.